Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sadarilah bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada seluruh hambanya itu tidak akan terhitung oleh alat yang digunakan oleh seseorang untuk menghitung segala sesuatunya. Maka disitulah menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah sehingga kita tidak dapat untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kalian tidak akan pernah dapat untuk menghitungnya. Maka dari situ Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian itu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah, di mana Allah menciptakan makhluknya, hambanya, tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka di antara ibadah yang agung, yang harus direalisasikan oleh seorang hamba, yaitu dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku dan niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Maka Allah tabaraka wa ta'ala itu perintahkan agar kita menjadi bagian daripada hambanya yang bertakwa. Karena bertakwa itu adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperjuangkan agama kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sungguh hidup di dunia ini tidak terlepas yang namanya kita dari kebaikan dan keburukan. Di antara
kebaikan ini adalah merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya. Karena ini adalah suatu perintah Allah yang dia senantiasa memerintahkan agar senantiasa hambanya untuk melakukan amalan soleh. Dan sebaliknya, keburukan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Karena itu akan menjerumuskan hambanya. Maka di sini bukti bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menginginkan keburukan kepada hambanya. Sehingga Allah senantiasa memerintahkan dan melarang. Maka dengan kalimat perintah ini, ketika hambanya menjalankan perintah Allah, maka Allah berikan balasan yang baik kepadanya. Dan sebaliknya, jika seorang hamba itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan. Namun perlu kita sadari bahwasanya ini semua tidak luput yang namanya dari takdir. Dan takdir ini bukan meyakini bahwasanya semua yang ada di dunia ini, baik yang terjadi ataupun yang telah terjadi, itu adalah takdir Allah. Namun ada sesuatu yang akan terjadi, namun itu adalah takdir yang masih bisa untuk diubah oleh seorang hamba, yaitu dengan memperbanyak doa. Maka di antara yang mana takdir yang tidak dapat untuk diubah, itu adalah salah satu takdir sanawi, yang terjadinya itu hanya di setiap tahun. Nah, di mana nanti kita akan berbicara tentang takdir-takdir tersebut. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita perhatikan, takdir itu memiliki 4 macam. Yang pertama adalah takdir azali. Di mana takdir azali adalah takdir yang dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Lauhil Mahfuz. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menentukan takdir ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah tetapkan takdir tersebut, dan itu akan terjadi kepada seluruh makhluknya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengetahui di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya itu ada di dalam Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya takdir azali adalah takdir yang Allah tentukan 50.000
tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana diperjelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawat wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa arshuhu 'alal ma'i. Allah tabaraka wa ta'ala menentukan berbagai ketentuan yang mana Allah tabaraka wa ta'ala itu menentukan berbagai ketentuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dan arasnya Allah itu berada di atas air. Dan hadis ini menjelaskan juga bahwasanya langit dan bumi Allah ciptakan itu dan Allah rancangkan diciptanya itu 50.000 tahun. Baru Allah ciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Inilah yang dikatakan takdir azali. Kemudian yang kedua yaitu takdir umri. Di mana takdir ini adalah ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengutus malaikat, di mana malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh ke dalam janin seorang wanita. Maka ketika janinnya ditiupkan oleh ruh, disitulah Allah tentukan, takdirkan 4 di antara takdir yang ditentukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Thumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Bikatbihi rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyyun aw sa'idun." Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan di penciptaan di dalam perut ibunya itu selama 40 hari menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala pun mengutus malaikat. Di mana malaikat itu tugasnya
fayanfu fih ruh, yaitu meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Wa yumaru, dan diperintahkan malaikat tersebut untuk mencatat 4 perkara. Di antaranya yaitu rizki. Maka sadarilah bahwasanya rezeki yang dimana ini adalah yang sangat diinginkan seorang hamba. Namun ini sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz. Namun semua itu tentu harus dengan ikhtiar. Berusaha. Bukan berarti kita meyakini bahwasanya ini sudah takdir. Dan rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki itu tidak akan kemana-mana. Benar. Ini adalah kalimat yang benar. Namun bukan berarti dia tidak berusaha. Maka tentu dia harus berusaha. Bagaimana dia untuk meraih rezeki tersebut. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan jalannya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar baginya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah berikan rezeki kepadanya yang tidak disangka-sangka dari mana arahnya. Nah, maka inilah konsep daripada takdir yang Allah tentukan. Bukan berarti itu adalah bentuk dari usaha hamba tersebut. Namun ini adalah bentuk takdir yang Allah tentukan kepada makhluknya. Namun makhluknya, hambanya, itu tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Tidak lepas dari itu, maka suatu yang diinginkan itu tidak akan pernah diraih. Kecuali dengan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, rezeki seorang hamba itu akan diraih juga dengan berletih. Dengan ujian dan cobaan. Bukan dengan bersenang-senang. Bersantai-santai. Kalau kita lihat, mereka orang-orang yang sukses di dunia, sekalipun mereka itu tidak bertakwa kepada Allah, namun mereka itu tetap berupaya untuk menggapai rezeki tersebut. Menggapai nikmat tersebut. Nah, mereka diawali dengan merasakan kesulitan. Makanya, innal jazaa'a ma'idhamil bala. Sesungguhnya balasan pahala itu bersama dengan ujian. Nabi SAW menyebutkan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah itu mencintai suatu kaum, maka dia uji kaum itu. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha, maka Allah pun akan ridha. Wa man sakhita falahu sakhut. Dan barang siapa yang dia itu berkeluh kesah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka ketahuilah, rezeki kita sudah Allah takdirkan, namun tetap kita ikhtiarkan. Dan ini adalah takdir yang Allah tentukan tatkala kita masih di dalam rahim, di dalam janin ibu kita. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, yang dicatat oleh malaikat itu adalah wa ajali. Ajal seorang hamba tersebut.
kapan dia meninggal, kapan dia itu waktunya dijemput oleh malaikat maut. Namun itu semua juga adalah merupakan takdir. Tapi bukan berarti itu tidak bisa untuk diubah. Ini dapat diubah dengan cara ikhtiar, memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meminta kepada Allah. Dengan apa kita? Dengan memperbanyak sedekah. Dengan memperbanyak sedekah kita, maka akan Allah tambahkan umur kita. Namun perlu ingat, ketika Allah memberikan umur kita panjang, maka kita jadikan usia kita itu adalah amalan kita, amalan yang baik. Karena di antara orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi SAW, khairukum man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya, kemudian baik pula amalannya. Subhanallah. Maka berbahagialah ketika kita memiliki usia yang udah mencapai daripada prediksi para ulama, yang katanya ulama itu 40 tahun itu sudah mencapai usia tua. Di bawah 40 tahun itu adalah syabab. Maka ketika kita berusia 40 tahun, di atas 40 tahun, lalu kita terus senantiasa beramal soleh, maka berbahagialah kita. Adapun sebaliknya, ketika kita sudah menanjak di atas 40 tahun, kemudian kita masih beramal soleh, kemudian bermaksiat, terus kita lalai, maka kita kembalikan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan soleh. Kalau bisa kita tinggalkan maksiat tersebut. Jangan lagi melakukan maksiat tersebut. Dan ini semua juga adalah merupakan ikhtiar yang harus kita usahakan. Kemudian juga yang ketiga, yang dituliskan oleh malaikat ketika kita berada di janin ibu kita, yaitu wa'amal, yaitu amal. Amal perbuatan kita. Diterima atau tidak diterimanya amalan kita, itu adalah suatu takdir. Namun tentunya kita harus menyadari bagaimana amalan kita ini diterima dan bagaimana amalan kita ini ditolak. Maka di antara itu disebutkan adalah amalan yang diterima adalah amalan yang ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka ketika kita beramal di luar daripada amalan yang bukan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka amalan kita ditolak. Maka ini juga suatu takdir. Namun takdir itu harus berupaya dengan ikhtiar yang kita lakukan sehingga itu menjadi takdir yang baik. Tidak boleh kita berlepas diri. Beramal saja kita. Yang penting nanti diterima nggak diterima itu Allah. Itu bukan daripada ranah kita. Bukan begitu. Tapi kita harus mempelajari di mana amalan kita ini diterima, di mana amalan kita ini ditolak. Inilah bentuk ikhtiar kita. Kalaulah seandainya kita mengatakan amalan kita itu tidak tahu
kapan diterimanya, itu hanya Allah yang menentukan. Ini adalah bentuk tawakal, kepasrahan tanpa ikhtiar. Tapi ikhtiar kita di sini adalah mempelajari. Karena mempelajari ilmu ini adalah wajib. Di mana Nabi SAW menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu diwajibkan kepada seorang muslim. Artinya kita mengetahui untuk diterima amalan kita dan ditolak amalan kita ini wajib. Allahu Akbar. Inilah salah satu takdir yang Allah tentukan ketika kita berada di rahim ibu kita. Kemudian yang terakhir yaitu syaqiyun wa sa'idun. Sulitnya kita dan senangnya kita. Karena di dalam kehidupan dunia ini tentu ada yang senang, tentu ada yang bahagia. Di mana ketika dia merasakan kesulitan, maka dia ikhtiar bagaimana dia menjadi bahagia. Maka bagaimana juga orang yang bahagia ini, yang senang, dia ikhtiar untuk terus merasakan kebahagiaan. Maka semua ini adalah takdir. Tapi bukan berarti takdir yang ini adalah kita berserahkan di luar daripada pengetahuan kita. Tapi kita wajib mengetahuinya dengan mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat wal hadirin wal musyahidat rahimakumullah jami'an. Maka takdir itu adalah takdir umrah. Dan adapun yang ketiga, takdir sanawi. Yang dimana takdir ini berlaku dan ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setahun ke depan. Setiap malam Lailatul Qadar. Di mana di setiap tahun itu ada terdapat malam Lailatul Qadar. Yang di dalamnya itu malam yang penuh dengan segala urusan, yang di dalamnya penuh dengan hikmah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan. Fiha yufraqu kullu amri hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah penuh dengan hikmah. Makanya ketika kita di bulan Ramadan, di ambang-ambang akhir dari 10 bulan Ramadan, itu kita menginginkan bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena di dalamnya itu penuh dengan hikmah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Di mana Allah turunkan malaikat dan juga di situ bersamaan dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Yang mana mereka itu di dalamnya mengatur segala urusan. Dan itu atas izin Rabb mereka. Salamun hiya hatta mat'al fajar. Dan di malam itu penuh dengan kesejahteraan. Hingga terbitnya fajar.
Maka ini adalah satu takdir. Yang takdir ini tidak bisa diotak-atik oleh hamba Allah. Karena ini adalah tugasnya malaikat yang Allah utus untuk mengatur pada malam itu. Maka hambanya tidak dapat untuk mengatur. Maka ini adalah merupakan takdir yang ditentukan di Lauhil Mahfuz yang sudah ditulis dan ditentukan oleh Allah setiap tahun ke depan. Dan itu tidak dapat diubah. Oh, malam Lailatul Qadar jangan pada bulan Ramadan. Kita datangkan mungkin di bulannya. Kita meminta kepada Allah. Tidak. Maka ini tidak akan pernah dapat. Maka inilah yang dikatakan takdir sanawi. Yang takdir itu tidak bisa diubah oleh makhluknya. Kemudian yang terakhir yaitu takdir yaumi. Di mana takdir yaumi ini adalah takdir yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang perlu kita ketahui bahwa setiap harinya kita pasti ada merasakan kebahagiaan. Kemudian juga ada merasakan kesedihan. Dan juga ada yang merasakan memiliki harta yang banyak. Ada juga yang merasakan tidak memiliki harta. Maka ini adalah suatu takdir. Dan itu semua takdir juga dapat untuk diubah oleh seorang hamba. Dan perlu kita ketahui bahwasanya takdir ini adalah takdir yang dimana takdir seorang hamba itu senantiasa berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah tidak terlepas yang namanya kita meminta kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Maka inilah takdir sehari-hari kita. Makanya disebutkan ini adalah takdir yang dapat untuk diubah. Artinya yang bisa diubah oleh seorang hamba. Dan juga di antara 4 takdir tadi, yang paling utama takdirnya adalah takdir azali. Daripada takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Ma'asyarul muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahmakumullah jami'an. Maka perlu kita ketahui bahwasanya jangan sampai kita itu menjadi hamba Allah yang memiliki pemahaman tentang takdir ini seperti orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW yaitu Qadariyah. Karena ini adalah yang dimana mereka ini disebutkan oleh Nabi SAW majusinya umat ini. Allahu Akbar Ustaz. Mereka ini adalah majusinya umat ini. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa Allah tidaklah mengetahui dan menetapkan takdir sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan meyakini kalau perbuatan seorang hamba bukan Allah yang menciptakan, tetapi seorang hamba itulah yang menciptakan. Maka ini adalah suatu pemahaman yang menyimpang yang dimiliki oleh orang-orang Qadariyah.
Dan ini sangat berbahagia. Bahkan ancaman kepada orang-orang Qadariyah itu ketika mereka sakit, mereka tidak boleh untuk dijenguk. Dan ketika mereka meninggal pun, mereka tidak boleh untuk dikebumikan, dilayati atau dijenguk. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan Al-Qadariyah majusun hadhil ummah. In maridu fala ta'uduhum. Wa in matu fala tashhaduhum. Qadariyah ini adalah majusi umat ini. Dan jika mereka itu sakit, maka janganlah dijenguk. Dan apabila juga mereka itu meninggal, maka janganlah dikebumikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka harus kita perhatikan bagaimana tentang memahami takdir. Karena berapa banyak orang yang memahami takdir, ternyata mereka terjerumus kepada pemahaman Qadariyah. Dan ini disebabkan karena mereka tidak mempelajari dan memahami hakikatnya takdir. Subhanallah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari hamba Allah yang ditakdirkan Allah ke sesuatu yang Allah ridhoi. Karena Allah menakdirkan itu ada dua tempat, surga dan neraka. Maka dari situ kita berharap kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam surganya, namun itu harus tetap kita bertakwa kepadanya. Karena surga, kebahagiaan, itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Maka kebahagiaan itulah adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah sedikit pembahasan kita tentang macam-macam takdir dan juga kriteria-kriteria takdir. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pembahasan kita adalah pembahasan yang bermanfaat, dan Allah jadikan kita adalah bagian daripada hamba Allah yang istiqamah di atas agama Islam dan ajaran sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.